Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Fauzan Akmal, pada mata kuliah Manajemen Bisnis kelas SI 23DX, kelas karyawan, dengan NPM 233-11043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu The Environment of Corporate Culture. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke materinya, yaitu topik pertama, simbol organisasi. Simbol organisasi mencakup elemen visual seperti logo, maskot, atau gambar yang menjadi identitas visual perusahaan. Ya. Logo seringkali menjadi simbol yang paling mudah dikenali oleh karyawan atau pemangku kepentingan eksternal. Hubungan simbol dengan budaya perusahaan. Simbol-simbol ini bukan hanya sekedar gambar, tapi mempresentasikan nilai-nilai inti dan identitas perusahaan. Menganalisis bagaimana simbol-simbol ini dapat membantu membentuk budaya perusahaan dan memberikan petunjuk tentang apa yang dianggap penting oleh organisasi. Topik 2 yaitu cerita dalam budaya perusahaan. Peran cerita dalam budaya perusahaan yaitu cerita dapat membentuk dan memperkuat budaya dalam menyampaikan nilai, sejarah, atau identitas organisasi. Menceritakan peristiwa atau pencapaian yang menonjol dapat menjadi bagian dari narasi perusahaan. Contoh-contoh cerita sukses perusahaan. Contoh cerita-cerita sukses perusahaan yaitu adalah mengilustrasikan kisah-kisah sukses yang menjadi simbol prestasi dan nilai-nilai positif perusahaan, seperti menunjukkan bagaimana cerita-cerita ini dapat menjadi landasan budaya perusahaan. Topik 3 yaitu pahlawan dalam budaya perusahaan. Menentukan pahlawan dalam budaya perusahaan ini cukup penting karena dapat dijadikan panutan oleh organisasi ketika individu atau kelompok yang dianggap luar biasa ini pernah melakukan prestasi yang begitu baik sebagai panutan untuk karyawan-karyawan lain. Peran pahlawan dalam mencerminkan nilai perusahaan. Bagaimana perusahaan ini menjadi simbol nyata dari nilai-nilai yang diinginkan dalam budaya perusahaan. Pahlawan dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada anggota tim sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik dalam tim. Topik selanjutnya yaitu slogan dan perannya. Makna dan pentingnya slogan adalah ungkapan singkat yang mencerminkan misi, visi, atau nilai perusahaan. Makna dalam slogan dapat merangkum esensi perusahaan ini sendiri. Contoh slogan yang mencerminkan identitas perusahaan. Menyajikan contoh-contoh slogan yang efektif yang melekat dalam pikiran dan karyawan dan pelanggan dapat membuat karyawan dan pelanggan mengetahui identitas dari perusahaan tersebut, seperti apa kelebihannya, apa yang ditawarkannya, produk-produknya, ya. Bagaimana slogan ini mencerminkan esensi perusahaan dan membedakannya dari pesaing. Penting. Selanjutnya adalah hubungan budaya perusahaan dengan lingkungan. Definisi budaya perusahaan adalah serangkaian nilai, norma, dan perilaku yang membentuk identitas organisasi. Bagaimana perusahaan ini mencerminkan karakteristik, kepribadian, dan tujuan perusahaan. Bagaimana budaya perusahaan berhubungan dengan lingkungan eksternal. Interaksi dinamis dalam budaya perusahaan dan faktor-faktor eksternal seperti pasar, pesaing, dan regulasi dapat membuat dampak perubahan lingkungan eksternal terhadap nilai-nilai dan norma
budaya perusahaan. Sangat berpengaruh. Pemimpin budaya dan alat untuk budaya Selanjutnya adalah pemimpin budaya dan alat untuk budaya berkinerja tinggi. Definisi pemimpin budaya. Pemimpin yang memiliki peran kunci dalam membentuk dan mempertahankan budaya perusahaan. Identifikasi karakteristik yang mendefinisikan seorang pemimpin budaya. Dapat membantu perusahaan untuk memiliki pemimpin yang lebih baik. Alat yang digunakan pemimpin budaya untuk menciptakan budaya berkinerja tinggi dapat mencakup penyusunan nilai-nilai perusahaan dan tujuan bersama yang diinginkan. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka dan konsisten untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Yang ketiga alat itu pembentukan dan promosi pahlawan yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mendorong partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi 4 tersebut ya, alat yang digunakan oleh pemimpin budaya untuk menciptakan budaya berkinerja tinggi. Selanjutnya yaitu hubungan organisasi dan lingkungan. Hubungan organisasi dan lingkungan yaitu hubungan kompleks antara organisasi dan elemen-elemen eksternal seperti pasar, saing, faktor politik, ekonomi, dan sosial. Bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi strategi, keputusan, dan operasi organisasi. Yang kedua yaitu dampak lingkungan eksternal pada perusahaan. Adaptasi budaya terhadap perubahan eksternal, yaitu bagaimana perubahan dalam ekonomi atau tren industri yang dapat menciptakan tekanan pada budaya perusahaan. Upaya-upaya ini mempertahankan nilai inti sambil merespon perubahan eksternal. Yang kedua yaitu lingkungan internal dalam budaya perusahaan. Lingkungan internal mencakup beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Bagaimana struktur organisasi membentuk dinamika internal dan mempengaruhi interaksi antar unit kerja. Dengan contoh struktur hierarki, matriks, dan struktur tim. Yang kedua yaitu nilai-nilai perusahaan. Pentingnya nilai-nilai yang dianut dalam membentuk budaya perusahaan. Dengan contoh, bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam keputusan atau tindakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu norma-norma dan etika. Bagaimana norma-norma organisasi dan etika bisnis membentuk cara karyawan untuk berinteraksi atau membuat keputusan. Ya. Pentingnya norma dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sangat penting. Yang keempat yaitu praktik-praktik kerja. Kebiasaan sehari-hari dan rutinitas yang menjadi bagian dari budaya kerja. Bagaimana praktik-praktik ini mempengaruhi produktivitas dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, pentingnya budaya organisasi. Pentingnya budaya perusahaan dalam lingkungan internal. Yang pertama yaitu untuk orientasi identitas. Bagaimana budaya perusahaan menciptakan identitas dan kepemilikan di antara karyawan. Peran budaya dalam membentuk atmosfer kerja yang positif. Yang kedua yaitu peran budaya dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi bagaimana budaya perusahaan menjadi dasar pengambilan keputusan di semua tingkatan organisasi. Yang kedua yaitu konsistensi nilai budaya dalam memandu keputusan strategis.
Jadi sekian presentasi yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Semoga teman-teman yang menonton semua mengerti dengan apa yang saya presentasikan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.